Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Balik lagi di segmen tokoh. Kalian pasti pernah dengar tentang Ibnu Sina, atau yang lebih dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna. Beliau merupakan seorang ilmuwan muslim yang dinobatkan menjadi bapak kedokteran dunia. Biografi Ibnu Sina ini banyak dikaji untuk mempelajari temuan-temuannya di masa lalu. Nah, ilmuwan muslim ini lahir di Uzbekistan pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Ayahnya adalah Abdullah bin Sitarah, ibunya merupakan keturunan Persia. Keluarga Ibnu Sina ini dapat dikatakan sebagai keluarga yang mampu. Ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur di sebuah distrik di Bukhara ketika masa pemerintahan penguasa Samaniyah Nuh II bin Mansur. Latar belakang keluarga membuat Ibnu Sina dapat menempuh pendidikan terbaik hingga menjadi seorang yang berpengaruh, dan biografi Ibnu Sina banyak dicari di dunia ini. Rumah Abdullah dan Sitarah merupakan pusat aktivitas sarjana dan ulama masyhur pada masanya. Rumah ini menjadi tempat aktivitas diskusi membahas berbagai permasalahan. Dari diskusi-diskusi inilah Ibnu Sina memahami pengetahuan yang luas. Lantas seperti apa sih biografi Ibnu Sina ini? Nah, kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Masa kecil Ibnu Sina. Tentunya biografi Ibnu Sina di sini akan diawali dengan masa kecilnya. Ibnu Sina ini telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa sejak usia belia. Sejak kecil ia telah memiliki kemampuan analisa berpikir yang tajam serta mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Orang tua Ibnu Sina mulai memberikan pendidikan agama dan logika elementer sejak Ibnu Sina masih berusia 5 tahun. Dan pada usia 10 tahun Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Dia juga belajar fikih dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Setelah menguasai ilmu teologi, Ibnu Sina mulai terjun ke dunia filsafat hingga umur 16 tahun. Ibnu Sina ini juga berguru kepada Abu Abdullah An-Nakili dan belajar kitab Isahuji dalam ilmu logika dan berbagai kegiatan Euclides dalam bidang matematika. Setelah itu, dia belajar secara otodidak dan menekuni matematika hingga dia berhasil menguasai buku Al-Magis serta menguasai disiplin ilmu pengetahuan alam. Sering sekali nih soal-soal ilmiah yang tidak dapat diselesaikan oleh gurunya mampu beliau selesaikan. Nah, semangat untuk belajar Ibnu Sina ini nggak berhenti di bidang teologi dan matematika saja ya. Ia kemudian berguru pada Abu Mansur Al-Qamari, penulis kitab Al-Hayat wa Al-Ma'ud, dan Abu Sahal Isa bin Yahya Al-Jurjani, penulis ensiklopedia kedokteran Al-Kitab Al-Mi'ah fi Sinatih Tib dari Abu Mansur Al-Qamari. Ibnu Sina menguasai ilmu kedokteran dalam waktu 1,5 tahun. Kegemaran Ibnu Sina pada ilmu pengetahuan. Nah, Ibnu Sina ini dikenal sebagai seorang yang tidak suka membuang waktu masa mudanya untuk hal yang sia-sia saja. Dia selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar berbagai ilmu hingga dia menguasainya. Jadi nggak mengherankan memasuki usia 16 tahun, Ibnu Sina telah menjadi pusat perhatian para dokter sezamannya. Mereka sering menemuinya untuk berdiskusi perihal penemuan dalam bidang kedokteran. Dan pada usia yang sama, dia dapat menyembuhkan penyakit yang diderita Sultan Samaniyah, Nuh bin Mansur, sehingga dia diberi hak istimewa untuk menggunakan perpustakaan besar milik raja. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap berbagai jenis pengetahuan, ilmuwan muda dari Persia ini membaca seluruh buku-buku yang ada di perpustakaan, hingga akhirnya berhasil menguasai semua ilmu yang ada pada masanya, meskipun lebih menonjol dalam bidang filsafat dan kedokteran. Ketika beliau memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina ini mulai menulis karya-karya monumental di berbagai bidang keilmuan. Dengan karya pertamanya berjudul Al-Majmu'u atau Ikhtisar yang memuat berbagai ilmu pengetahuan umum. Ibnu Sina ini tidak pernah berhenti membaca serta tidak pernah bosan menulis buku. Dia memang dikenal kuat memikul tanggung jawab ilmiah dan sering tidak tidur malam hanya karena membaca dan menulis. Selain itu, Ibnu Sina tidak mengambil upah dalam mengobati orang sakit. Bahkan dia banyak bersedekah kepada fakir miskin sampai akhir hayatnya. Ibnu Sina ini wafat di Hamzan, Persia pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usianya yang ke-58 tahun. Dia wafat karena terserang penyakit usus besar. Selama masa hidupnya, Ibnu Sina ini memberikan sumbangan luar biasa terhadap kemauan keilmuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina ini di berbagai disiplin ilmu banyak diadopsi oleh ilmuwan masa setelahnya. Jadi nggak heran, tidak hanya oleh ilmuwan muslim ya, tetapi juga ilmuwan barat yang banyak mengadopsi pengetahuan dari karya-karya Ibnu Sina ini. Dalam rangka memperingati 1000 tahun hari kelahirannya,
Melalui event Fair Millennium di Teheran pada tahun 1955, Ibnu Sina dinobatkan sebagai Father of Doctor untuk selama-lamanya. Lantas apa sih kiprah Ibnu Sina di bidang kedokteran ini? Nah, Ibnu Sina ini memiliki kontribusi luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran modern dan berbagai cabangnya. Dia telah melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Ibnu Sina ini adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Ibnu Sina juga menemukan pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit asma. Alat tersebut juga digunakan dokter anestesi yang sekarang untuk memasukkan gas bius dan oksigen ke dalam dada pasien. Akan tetapi alatnya dibuat dari karet dan plastik. Ibnu Sina adalah orang yang pertama yang mengetahui hakikat ilmiah bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Ibnu Sina juga orang pertama yang menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf. Dia membedakan antara kelumpuhan saraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak dan yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Dia juga menjelaskan tentang tidak berfungsinya otak akibat penumpukan darah di dalamnya. Nah, Ibnu Sina ini juga memiliki cara pengobatan yang efektif dalam menangani benturan kejiwaan yang diakibatkan berbagai sebab. Ibnu Sina juga memberikan nasihat agar melakukan pengobatan dengan cara-cara psikologis untuk mengobati semua jenis penyakit secara umum. Masih banyak loh penelitian dan temuan yang dilakukan Ibnu Sina lainnya yang masih dipakai di dunia kedokteran sampai saat ini. Tentunya apa sih karya-karya Ibnu Sina ini? Nah, Abdul Halim Muntasir, salah satu penulis buku biografi Ibnu Sina, menyebutkan bahwa jumlah karya Ibnu Sina mencapai 276 buah. Karya-karya ini berupa surat-surat, buku-buku, serta ensiklopedia yang ditulis selama masa hidupnya. Lantas ada nih ringkasan beberapa karya monumental Ibnu Sina. Yang pertama, Kitab Al-Qanun fi Tibb. Kitab ini merupakan ensiklopedia dalam bidang kedokteran dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Buku ini merupakan rujukan terpenting untuk mengajarkan ilmu kedokteran di Eropa hingga pasca masa kebangkitan. Pengetahuan yang dimuat dalam buku ini mendapat pengakuan dari semua dokter Eropa. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama secara khusus membahas tentang masalah-masalah kedokteran secara umum, seperti batasan-batasan kedokteran dan objeknya. Selain itu juga dibahas mengenai anatomi tubuh, berbagai macam jenis penyakit dan cara pengobatannya. Dan bagian kedua memuat kosakata dalam bidang kedokteran, atau obat-obatan, dan efek pengobatannya. Bagian ketiga membahas tentang berbagai macam penyakit pada semua anggota badan, dari kepala hingga kaki. Ibnu Sina juga menjelaskan gejala-gejalanya dan cara mendiagnosanya. Bagian keempat secara khusus memuat macam-macam penyakit komplikasi yang menyerang lebih dari satu anggota badan, dan juga menjelaskan tentang tumor, patah tulang, beserta cara penanganannya. Dan bagian kelima secara khusus membahas tentang jenis obat-obatan buatan dan campurannya. Yang kedua, Kitab Arjuzah Ibnu Sina At-Tibyah. Kitab yang berupa sajak yang terdiri dari 1329 bait ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Qanun, sehingga dapat dijadikan buku harian dokter yang mudah dihafal dan dapat digunakan secara praktis. Buku ini juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi pegangan dokter-dokter Eropa pasca masa kebangkitan Eropa. Yang ketiga, Mawsu'ah Asy-Syifa. Nah, karya Ibnu Sina yang satu ini merupakan ensiklopedia berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Dalam buku ini juga Ibnu Sina membahas tentang fenomena alam yang penting seperti terbentuknya gunung, sebab-sebab terjadinya gempa bumi, terbentuknya awan dan kabut, terjadinya pengembunan, jatuhnya meteor, munculnya pelangi, dan berbagai macam fenomena alam lainnya. Nah, bagaimana pemirsa Majid TV setelah kalian mengetahui tentang biografi Ibnu Sina ini? Menakjubkan banget kan bagaimana ilmuwan muslim yang memanfaatkan kelebihan yang beliau miliki untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan agamanya. Nah, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian, dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء